hatersnya Omai, yang masih setia sama Omai ataupun yang sudah meninggalkan Omai. Ada suatu momen dimana kita pinginnya baik-baik saja, tapi kejadian yang tidak inginkan itu akan datang. Itu sudah pasti. You know what? Get ready, get prepare, siapkan mental, siapkan hati. Yang perlu kalian lakukan adalah harus selalu sabar, harus selalu ikhlas, jangan pernah down, harus selalu maju ke depan. It's very important, apapun yang terjadi jangan sampai kalian drop. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tentu masih ingat dengan Farida Nurhan yang kemarin dihujat habis-habisan oleh netizen karena unfollow Fuji karena ingin collab dengan Mayang. Mungkin kalau tidak unfollow tidak ada masalah collab dengan Mayang, tapi karena unfollow Fuji kemudian Batara juga klarifikasi dan Omai mengatakan bahwa dia unfollow karena menganggap Fuji bukan seseorang yang dekat dan istimewa, karena dia yang follow itu berarti orang yang dekat, dan dia juga mengatakan bahwa Fuji dan Batara manajernya tidak mengatakan terima kasih kepadanya saat selesai collab. Akhirnya dia pun unfollow dan kemudian dia menjadi bulan-bulanan oleh netizen. Dan kali ini nampaknya Farida Nurhan muncul lagi. Namun sepertinya ada penyesalan yang sangat mendalam dari Farida Nurhan. Terbukti dari ucapannya yang ada tangis tertahan dan juga mata memerah. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nih, ada yang komen nih. Apa? Bentar lagi juga hilang centang birunya. Oh iya? Tapi masih centang biru kan? Masih dong. Pas dulu. Oh, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kita kerja dulu ya. Mau mencari uang. Nih, kerja keras menyambut bulan suci Ramadan. THR ya, Mia? Sama apa? THR. Mau THR. Iya. Tahun baru. Hari raya Idul Fitri. Masih centang biru kan? Masih dong. Alhamdulillah. Rezeki anak soleha. Ya, inilah kemunculan pertama Farida Nurhan memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi kepadanya saat menjadi bulan-bulanan netizen, dan juga subscriber dari YouTube-nya turun drastis. Hal ini imbas dari perseteruannya dengan Fuji karena dia unfollow Fuji, dan juga mengatakan bahwa dia tidak kerja di media sosial. Dari 4,1 menjadi 4,31 dan sekarang 4,28. Jadi sekitar hampir 200.000 subscriber dari Farida Nurhan hilang imbas kekisruhan di media sosial itu. Nah, dalam kemunculan perdananya ini, dia mengatakan bahwa dia bercerita apa yang terjadi kemarin-kemarin. Dia tidak mau menanggapi hal itu dan tidak mau diundang banyak stasiun televisi, dan juga bercerita tentang akun-akun gosip yang memotong videonya. Namun yang menarik di sini adalah suara Farida Nurhan yang seperti menahan emosi dari dalam lubuk hatinya. Dan terlihat dari mata Farida Nurhan yang agak berkaca-kaca saat menceritakan luapan emosinya. Apapun itu, seorang wanita yang tiba-tiba dengan banyak subscriber akhirnya kehilangan subscriber dan juga dihujat banyak orang, tentu emosinya akan meluap-luap. Dan ini nampak dia sedang menahan emosinya sambil bercerita. Terutama di akhir video, tampak sekali kalau kita perhatikan bahwa mata Farida Nurhan ini agak memerah. Namun nampaknya memang kasus ini sudah sedikit diam dan tidak ada di permukaan. Aneh juga ketika diungkit lagi. Berarti apakah ingin ada lagi? Karena komentar-komentar di akun TikToknya juga banyak. Dan video ini ditonton oleh 20.000 orang. Sementara video-video Farida Nurhan yang lain di TikTok, video TikToknya tidak sampai 1.000. Kalau membahas hal viral, pasti
akan puluhan ribu. Apakah masih perlu dibicarakan lagi dan bikin video ini? Entahlah. Tapi dunia media sosial memang tidak bisa ditebak dengan hanya mengatakan hitam atau putih. Selamat pagi TikToker, selamat pagi sahabat Oma yang di TikTok. Kemarin kan beritanya kencang banget ya, sengaja Oma nggak mau ngomong apa-apa gitu kan. Aku tahu kalau ngomong ini dan itu kan semakin runyam. Ini alhamdulillah beritanya itu kan sudah menurun ya kayaknya ya teman-teman. Jadi aku ini mau cerita sebentar dari peraduannya Omai Farida Nur. Sebelum aku mandi dan awur-awur plok ntar ya. Jadi kemarin kan beritanya kau kencang banget ya. Terus terang Omai memang belum pernah selama kerja di sosial media hampir 5 tahun difitnah separah itu belum pernah. Alhamdulillahnya Oma ini kan sudah umur 39 tahun, sudah bisa dibilang aku ini kebal lah yang kayak gitu-gitu. Untungnya lagi Oma sedang sibuk-sibuknya, jadi konsentrasiku itu lebih ke kerjaan bukan ke hal yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap aja kan aku dengar beritanya gini gitu. Anehnya lagi geng, itu akun-akun gosip baik yang di sosial media ataupun yang di TV hampir setiap hari sampai penuh teksnya adminku yang minta aku interview untuk datang ke TV, mau dibayar segini ini dan itu. Terus kita tolak secara halus, masa lagi Zoom deh nggak apa-apa deh, lewat teks deh nggak apa-apa deh, ini tuh masa lagi. Dan ini salah satu bukti bahwa Oma itu nggak makan dari pansos always. Aku nggak mau biar suasana nggak semakin runyam. Jadi karena aku nggak mau interview, nggak mau apa, beritanya tambah parah lagi. Nggak ada omongan apa-apa dari aku. Jadi videoku yang lama tambah dipotong-potong lagi, dikasih tulisan lagi, dikasih musik-musik negatif lagi. Yang nggak suka tambah menjadi-jadi, tambah semakin gila lagi. Nah, ilmu atau pelajaran yang mau aku share ke kalian semuanya, followersnya Omai, sahabatnya Omai, yang nggak suka Omai, hatersnya Omai, yang masih setia sama Omai ataupun yang sudah meninggalkan Omai. Ada suatu momen dimana kita pinginnya baik-baik saja, tapi kejadian yang tidak inginkan itu akan datang. Itu sudah pasti. You know what? Get ready. Get prepare, siapkan mental, siapkan hati. Yang perlu kalian lakukan adalah harus selalu sabar, harus selalu ikhlas, jangan pernah down, harus selalu maju ke depan. It's very important, apapun yang terjadi, jangan sampai kalian drop. Kalian tahu dari lagu yang sekarang kenapa aku pengen kolab dengan Mayang? Apa tuh ya kak? Nggak. Pokoknya something about Mayang itu kayak ngemak gitu ke Oma, nggak tahu kenapa aku. Dan sebenarnya dia tuh nggak marah dari dulu sampai sekarang. Liatin dia dibully, mana ada dia pernah marah. Coba kalian cek deh, kalian lihat ada nggak dia itu pernah marah, dibully atau dipojokkan atau saat wawancara digituin, nggak ada. Kalau jawabannya dia mungkin kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, mungkin karena faktor takut juga, ini juga gitu. Makanya kayak aku aja main aman. Kalau nggak nyaman, jarang-jarang terima interview gitu. Tapi sebenarnya ngomong tentang Fuji itu sangat wajar sekali. Aku nggak pernah ngomongin apapun tentang dia, malah selalu ngomong yang baik-baik di sosial media manapun. Nah ini yang jadi masalah karena aku unfollow aja kan. Sekarang kalian pikir deh, aku unfollow Fuji itu menyakitkan nggak sih buat kalian? Terus terang aja deh, menyakitkan seberapa menyakitkannya buat kalian sampai kalian mencaci maki aku, bilang aku itu tidak tahu terima kasih, makanya bermuka dua gitu. Sudah ditrendingkan videonya, sekarang di unfollow. Aku tuh sudah melakukan tugasku Rek, sebagai content creator, mempropose Fuji, bikin ide untuk buat video, membayar Fuji di video pertama, video kedua, dan video ketiga. Makanya sampai buat 3 video. Kenapa? Karena aku memperlakukan dia dengan baik. Kalau aku tidak memperlakukan dia dengan baik, dia tidak akan memperlakukan. Kakak Fujinya gimana? Fuji baik. Fuji itu anak umur 21 tahun.
ya kayak anakku gini, itu termasuk bagus. Umurnya dia yang 21 tahun, dia itu sudah bukan masuk orang banyak, dituntut untuk dewasa, jaga gala. Tapi di sisi lain dia pasti kan pengen main kayak dia segala macam, tapi dia itu sudah dewasa. Kalau ada salah dikit-dikit itu wajar ya, namanya juga manusia kayak anakku gini lah, jangan dituntut perfect ya. Kita nggak boleh menuntut orang itu perfect tau. Omai aja yang kayak gini masih banyak salah dan dosa. Oh iya, aku juga maaf ya Oma ya. Sama-sama nak dimaafkan. 19 tahun Oma. Siapa? Oh, Puji 19 tahun. Iya, umurnya dia 19 tahun, dia wajar ya. Kalau dia masukin ke sana ke sini, ini itu wajar tuh. Terus apalagi ada kamera dituntut perfect, itu kan sebenarnya kasihan aku lihat. Tapi di sisi lain dia harus terima. Cuannya banyak. Kurang Oma. Iya, kita nggak boleh. Semoga kalian semuanya yang nonton live-ku hari ini, aku kan jarang ya live gini. Aku nggak, karena harus kerja juga, harus fokus. Semoga kalian yang nonton bukan salah satu orang yang suka membuli sana, membuli sini, menuntut ini perfect, nggak boleh. Karena kalau posisikan kalian menjadi mereka, kalau kalian digituin itu pasti nggak enak banget rasanya, beneran nggak enak banget.